Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait sesi debat ya yang terakhir. Bahwasanya Bapak Guru Gembul ini menjelaskan tentang terkait ya nasab Alawi. Nah, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Sebuah kasus dan itu sebagian masih ada di Jombang. Itu ada satu sayyid, dia mempunyai anak saat usia 90 tahun. Oke, baik, boleh saya selesaikan dulu? Oh iya, silakan. Boleh. Jadi banyak faktor mempengaruhi itu. Jadi kalkulasi statistik memang harus juga kita lihat dalam kondisi antropologinya juga seperti apa di masyarakat itu. Lalu kalau misalnya kita terapkan kalkulasi 25 average, kalau misalnya dia di keturunan ke 58 sampai 78 berarti dia tidak logis, nggak masuk dalam kalkulasi. Ini semua nasab sadah batal semua. Semua keturunan Rasulullah nasabnya batal semua. Itu pertama. Konsekuensi kedua, kebetulan nggak cuma nasabnya keturunan Rasulullah Muhammad yang batal, tapi kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya. Karena kalkulasinya tidak 25 average-nya. Dia ada di 31 sama dengan Alawiyin, average selisih antar generasi tadi. Dan kita tidak perlu capek-capek bikin Excel ambil dari Google tadi. Yang perlu kita lihat sudah ada penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Nah, mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah kalau laki-laki ya, patrilineal, laki-laki. Kalau perempuan ini dia memang jarak antar generasinya lebih muda, 23,2 tahun. Perempuan ke perempuan tuh 23,2. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu 30,7 tahun. Jarak antar generasi, ayah, anak laki-laki. Anak laki-laki lagi, anak laki-laki average-nya 30,7. Sudah ada yang hitung ilmuannya, saya rasa. Dan kebetulan kalkulasi ini sama dengan Alawiyin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa. Sudah ada kalkulasi ilmiahnya, saya rasa ini lebih relevan untuk dijadikan rujukan. Baik, saya ya. Jadi gini, kasuistik tidak bisa membantah statistik gitu. Jadi Gus Rumel juga sempat ngomong, keluarga saya juga nggak kayak gitu. Selamat datang Gus, saya nungguin cuma. Oh iya, ada Gus Rumel hadir ini. Baru hadir. Cuman waktu saya nggak lama ini berapa. Tapi gini, nantilah masuk di channel saya Pak. Karena saya pengen dapat uangnya. Nah jadi gini, kasuistik itu nggak bisa membantah statistik. Jadi kalau misalkan ada sebuah definisi yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mamalia itu adalah makhluk, yang dimaksud dengan manusia itu adalah makhluk dengan 2 kaki dan 2 tangan gitu. Itu nggak bisa dibatalkan dengan, oh saya tangannya cuma 1 kok, ya nggak bisa. Karena itu adalah kasuistik itu. Jadi itu adalah orang per orang. Terkait dengan banyak kok yang seperti itu, ya kita tunggu datanya sebenarnya. Nah kalau misalkan tadi ada penelitian bahwa kalau misalkan laki-laki itu justru umurnya 30 tahun, ya ini membenarkan statistik yang tadi, bahwa statistik itu adalah umur 25 sampai 30 tahun. Jadi seminim-minimnya berarti ya udah 66, tetap jaraknya terlalu jauh gitu. 66 tetap jaraknya terlalu jauh dari 39 gitu. Mungkin Pak Guru, kasih saya contoh, siapalah menurut Pak Guru yang dia kakeknya itu nanti hitungannya sesuai dengan statistik Pak Guru dan samakan dengan zaman atau yang mendekati dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh begini, karena begini Pak Guru, ketika Pak Guru memiliki data ya, hitungan sendiri, sedangkan kita sudah menerapkan beberapa penelitian yang orang-orang yang sudah kredibel. Penelitian membenarkan saya. Lah enggak, maksudnya begini, secara hitungan Pak Guru ternyata iya beberapa, tunggu dulu Beb. Iya bentar dulu Beb. Saya pengen contoh dulu dari Pak Guru Gembul. Pengen contoh dari Pak Guru, ada nggak? Oh ini loh ternyata keturunan raja ini dia hidup di zaman ini, setelah dihitung ternyata 78. Satu saja mungkin contohkan, mungkin ada Pak Guru. Selama menggunakan metode nasab seperti itu tidak ada. Saya ini ngitung gitu ya. Kalau dari Hijriah aja, dari kita sekarang 1444 Hijriah, hitung dari Hijriah lah, dari Hijrah ya. Yeah. Ke sekarang itu kita bagi dengan data dari jurnal tadi 30,7 saya kenalkan 31. 1444 dibagi 31 hasilnya 46. Saya 42 misalnya. Jauh sekali ke 66 atau ke 78 gitu. Itu apa? 20 sampai 25 katanya. Itu tidak mutlak semua orang seperti itu. Iya. Yang ada 3 generasi per 100 tahun atau Itu kan kaidah Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa per 100 tahun 3 generasi. Alawiyin sesuai dengan itu. Kerajaan-kerajaan di Eropa sesuai dengan itu, sesuai dengan kaidah Ibnu Khaldun, sesuai dengan kalkulasi ilmiah. Lalu kami mau tanya sekarang 66 itu gimana ngitungnya? Per 1000 tahun itu ada 40 generasi. Per 1000 tahun. Per 500 tahun itu berarti 20 generasi. Per 100 tahun berarti berapa? Sekitar 4 generasi. Ya, 3 atau 4 generasi, sekitar segitu. Nah, ini kita bisa cek pada data pribadi masing-masing aja.
Enggak, kalau misalkan ditanyakan contoh, ya sudah contohnya adalah saya gitu, orang tua saya. Tapi kan itu contoh-contoh per contoh gitu. Maksudnya gini Pak Guru, ketika Pak Guru membawakan sebuah statement tadi bahwa nasabnya Habib Rizik ini seharusnya kalau menghitung dengan cara Pak Guru kan 70-an. Ternyata kenyataannya 79. Mungkin Pak Guru punya 39. Mungkin Pak Guru punya contoh, ini loh keturunan raja ini hidup di ini, ternyata setelah dihitung 76, satu saja saya punya contoh. Gak ada. Karena menggunakan nasab yang sama. Statistiknya yang salah berarti. Bukan statistiknya yang kalau gak ada salah. contohnya sama sekali kan biar berarti. Saya minta untuk audiens tidak masuk ke dalam diskusi, menahan diri tidak. Makanya kita Karena menggunakan nasab yang sama. Iya kan, raja yang tadi juga menggunakan nasab yang sama kan? Iya, jadi ini saya rasa kami menghargai bahwa pertama begini, ini penting bahwa ketika seseorang mengkritisi, menguji nasab Pak Alawi itu membuka pintu-pintu ilmu. Kita nggak mendalami kalau nggak Pak Guru menanyakan itu. Dan salah satu kalkulasi ini dengan statistik ini adalah upaya kritik yang luar biasa menurut saya. Karena ini baik sekali menghitung secara statistik. Lebih enak sebetulnya kita ngelihat yang kayak begini ilmiah ya dibanding yang maaf ya gini. Saya rasa itu. Baik, ada tambahan mungkin. Ini sudah jam 1:10. Ini Pak Guru menyita waktu saya undangan. Loh. Ya tapi silakan Barayo semuanya uji masing-masing. Jadi ini di sini memang ada kesulitan sedikit tentang kita masih terbiasa dengan metodologi nasab, sedangkan saya justru secara dekonstruktif menjelaskan bahwa tradisi nasab itu adalah tidak memenuhi kategori atau tidak memenuhi karakteristik dari ilmu ilmiah. Nah, tapi ya karena sekarang waktunya memang sudah habis. Cuman, itu ada Gus Rumel, nanti kapan-kapan kita diskusi di channel saya dan sama Gus Wapi nanti bahas di ini. Jadi sebenarnya itu yang statistik itu saya hanya menegaskan bahwa salah satu contoh, kalau misalkan kita tes dengan metodologi yang lain, maka nasab ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Kemarin kita bahas misalkan genetik soal DNA dan sebagainya. Tapi itu akan sangat sulit. Nah, coba bayangkan kalau misalkan dalam statistik, dalam DNA misalkan kita menemukan ada kejanggalan-kejanggalan, sedangkan dalam nasab yang tidak terverifikasi secara ilmiah itu yang diterima, yang digunakan, ya kita bisa pilih mana yang baik, mana yang benar dan mana yang salah. Kalau misalkan ada di sini yang mau beriman dengan Ba'alawi, dengan runtutan nasab dan sebagainya, itu sangat dipersilakan. Tapi dalam uji ilmiah itu sebenarnya adalah kepercayaan, dan kepercayaan setiap orang dipersilakan. Cuman kalau misalkan untuk ukuran pengetahuan, mari kita uji dalam uji-uji empiris. Itu penutupan dari saya. Terima kasih banyak kehadiran Pak Guru Gembul, sangat kami apresiasi keterbukaan beliau, kejujuran beliau. Artinya beliau menyampaikan sesuatu di ruang publik, lalu beliau juga bersedia untuk berdiskusi. Nah, ini yang penting. Ini keren, luar biasa. Ini hebat. Dan kami berharap ini menjadi edukasi buat masyarakat. Kebebasan berpendapat itu ada. Dan ketika diskusi bisa kok santai begini, enak begini bisa. Nggak diracun ternyata masih. Ternyata nggak diracun. Saya cobain lagi ya. Oh, dicobain lagi, coba. Takut belum bereaksi. Coba cek. Nggak ada sianidanya insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Guru Gembul atas kehadirannya. Terima kasih banyak Gus Wafi atas kehadirannya. Terima kasih kepada hadirin. Kami akhiri pertemuan diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya debat antara Bapak Guru Gembul yaitu dengan Robitoh Alawiyah yang diselenggarakan oleh yaitu Bapak Fikri Syahab dan Gus Wafi. Jadi saya akan bacakan komentar yaitu dari teman-teman ya. Di sini ada namanya Irman. Metodologi ilmiah itu ada dua kategori utama. Metode kuantitatif yang menggunakan teknik statistik dan metode kualitatif dengan berbagai pendekatan yang diantaranya adalah dengan teknik wawancara, observasi, dan konten analis atau dokumen. Dua-duanya diakui sebagai metode ilmiah secara internasional di dunia akademis. Lalu kemudian di sini Aisyah Muhammad, saya termasuk yang nggak ngikutin Guru Gembul karena pernah nggak suka sama statementnya. Tapi dia berkenan hadir di sini, saya respect setinggi-tingginya karena beliau berkenan datang bisa dua arah diskusi ini, nggak kayak yang lain cuma nyali di sosmed doang. Lalu kemudian di sini ada Ngaji Bualoja. Dari diskusi yang saya tangkap, Pak Gembul pengennya yang benar adalah anggapan dia, alias sesuai dengan metode ilmiah. Saya paham betul yang diinginkan oleh Pak Gembul, dan saya juga paham dengan metode RA. Kedua metode yang dipakai ini sampai kiamat akan selalu berbentur bila yang menjadi titik acuh adalah bukti empiris serta objektif. Karena permasalahannya keyakinan dengan permasalahan ilmiah ini adalah dua ilmu yang berbeda sehingga punya substansi masing-masing. Lalu kemudian di sini saya bacakan Winartaunki ya, untuk Pak Gembul ya, ketika menyampaikan kritik terhadap oknum Habib saya sangat setuju, tapi kalau untuk pembahasan nasab saya kurang setuju karena Pak Gembul tidak punya kredibilitas di bidang tersebut. Tapi saya tetap respect ke Pak Guru Gembul karena sudah mau hadir, tidak kayak yang ono malah kabur ya. Lalu kemudian di sini ada user, intinya ada oknum Habib yang kurang baik, jangan disamaratakan. Gampang sih untuk mengatasinya. Contoh Habib Bahar jangan diundang dalam acara apapun.
kan orang kita juga yang ngundang. Nah, teman-teman, jadi itulah ya komentar netizen yaitu tentang tanggapan yaitu ya debat yang diselenggarakan oleh Rabithah Alawiyah. Jadi gini teman-teman ya, memang benar ya oknum-oknum yang mengatasnamakan keturunan Nabi SAW ini ya, kalau kita lihat ya di sosial media itu banyak ya mereka ini kalau berceramah ini ya yaitu tidak berlandaskan dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Tentunya ya umat Islam ini kalau melihat kan aneh ya, orang yang mengaku keturunan Nabi SAW ya, namun mereka ini kalau berceramah malah ngawur ya. Apalagi yaitu dengan dongeng-dongeng khurafat mereka ini ya, yang mengatasnamakan agama. Nah tentunya ini kan ya, yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW ya, ini kan ngawur sekali ya teman-teman ya. Nah maka dari itu seharusnya dari pihak ya RA harus bisa mendidik kembali atau menegur ya, dan secara terbuka ya publik ya, kalau mereka ini berbuat salah ya harus ditegur gitu ya. Misal oknum Habib-Habib ini kalau berceramah yaitu tentang dongeng-dongeng khurafatnya ya harus ditegur ya. Jadi tidak berkepanjangan, yaitu apa yang disampaikan oleh oknum-oknum Habib tersebut itu yang menyesatkan. Harusnya wajib untuk ditegur dan ditertibkan. Jadi kalau mau menyampaikan Al-Quran dan Sunnah tidak mengapa ya, kita bisa mengambil ilmunya. Dan jangan merendahkan yaitu orang-orang ataupun kaum muslimin yang dimana mereka ini mengatakan bahwasanya satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Nah itu kan tidak boleh ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.